Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Salsabila Noviandini dengan NIM 20200520002. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya di mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatmawati, SOS MSM. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Pertama adalah pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Salah satu organisasi yang pernah diikuti ketika SMA adalah PMR. Saya menjabat sebagai anggota. Berikut ini adalah stakeholder pada organisasi PMR, meliputi pelindung, pembina, trainer, ketua umum, wakil ketua, sekretaris 12, bendahara 12, seksi pembantu umum, seksi konsumsi, seksi kegiatan, seksi perlengkapan, seksi kesehatan, seksi humas, seksi dokumentasi, dan seksi informasi. Selanjutnya adalah perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis atau privat. Di organisasi publik, kebijakan pengelola didasari keinginan untuk dipilih kembali, memperoleh uang dari pembayaran pajak, bersifat demokratis dan terbuka, misinya melakukan kebaikan dengan adanya pertimbangan moral. Sedangkan di organisasi bisnis atau privat, didasari motif mendapatkan laba, mendapatkan sebagian uang dari pelanggan, berpedoman pada hukum dasar, dan konsepnya untung rugi. Dan ini juga perbedaan dari organisasi bisnis dan organisasi publik, di mana tujuan, produk yang dihasilkan, cara pengambilan keputusan, ukuran kinerja, itu semuanya berbeda. Selanjutnya ada penjelasan tentang desentralisasi, sentralisasi, dan standarisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada atasan atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi, sejauh mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan untuk mengambil keputusan. Sentralisasi adalah suatu penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintahan pusat, sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Standarisasi adalah proses penerapan dan pengembangan standar teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak yang meliputi perusahaan, pengguna, kelompok kepentingan, organisasi standar, dan pemerintah. Dan ini adalah perbedaan organisasi mekanistik dan organisasi organik. Organisasi mekanistik adalah desain organisasi yang dikendalikan secara kaku. Terbatasnya jaringan informasi, sedikitnya partisipasi keputusan karyawan, sempitnya rentang kendali, tingginya formalisasi, tingginya spesialisasi, departementalisasi yang kaku. Sedangkan organisasi organik adalah desain organisasi yang fleksibel dan mudah diubah. Pekerjaan tidak distandarisasi, berdasarkan tim, sedikit pengawasan, peraturan formal minimal, jaringan komunikasi terbuka, dan pemberdayaan karyawan. Berikut adalah contoh struktur mekanik. Contoh organisasi mekanik adalah perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, serta universitas-universitas. Dan ini adalah contoh struktur organik. Selanjutnya ada penjelasan tentang organisasi klasik, organisasi modern, dan organisasi postmodern. Organisasi klasik adalah teori-teori yang berkembang di masa revolusi atas faktor lingkungan yang meliputi aspek teknologi, sistem publik, sistem sosial, sistem budaya, dan demografi. Organisasi modern yaitu keseimbangan antara perhatian individu dan organisasi mengerjakan sesuatu sebagai jalan keluar dalam suatu semangat kerjasama. Sedangkan di organisasi postmodern adalah membalikkan asumsi-asumsi dasar dari pemikir-pemikir sebelumnya. Hal yang paling mendasar adalah keteraturan. Dan yang terakhir adalah metafora organisasi. Metafora adalah perumpamaan atau permisalan, atau dalam arti kata lain mengambil suatu objek sebagai sarana untuk menjelaskan objek lain. Sebuah metafora organisasi adalah kiasan perbandingan, yaitu metafora, simile, atau analogi digunakan untuk mendefinisikan aspek-aspek kunci dari suatu organisasi dan menjelaskan metode operasinya. Metafora organisasi memberikan informasi tentang sistem nilai perusahaan dan tentang sikap pengusaha terhadap pelanggan dan karyawan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.